Masih pada posisi vektor, operasi vektor, besar penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang pertama kita akan bahas besar penjumlahan vektor. Artinya, apabila ada dua buah vektor dijumlahkan atau dikurangkan, maka panjang daripada penjumlahan vektor itu berapa? Itu yang akan kita bahas hari ini. Misalnya adalah vektor A, ada vektor B. Antara vektor A dan vektor B ada sudut alfa. Seandainya vektor A dan vektor B ini dijumlahkan akan menghasilkan vektor A ditambah vektor B. Maka berapakah panjang penjumlahan daripada vektor itu? Itu yang akan kita bahas. Kita akan menggunakan aturan jaran genjang. Ini vektor A, vektor B-nya. Pindahkanlah vektor A-nya di ujung vektor B. Pindahkanlah vektor B-nya di ujung vektor A. Sehingga sudut antara vektor A, B yang di sebelah kanan ini menjadi 180 derajat. Kenapa bisa 180 derajat? Karena kalau ini alfa, ini udah pasti alfa. Menurut aturan jajaran genjang, sudut yang saling berhadapan sudutnya sama. Dan jumlah sudut yang berdekatan 180. Jadi kalau ini dijumlahkan dengan ini jumlahnya 180. So pasti ini juga 180 dikurang alfa. Begitu aturan jajaran genjang. Maka kita hubungkanlah dari pangkal ini ke ujung ini. Kita bikin sudut-sudutnya. Inilah aturan jajaran genjang. Lalu kita pandanglah segitiga ABC tadi. Pandang segitiga ABC, AB-nya vektor A, BC-nya vektor B, AC-nya vektor A tambah vektor B. Dengan sudut B 180 kurang alfa derajat. Kita gunakan aturan kosinus. Rumus ini ada di kelas 11. Dengan terpaksa kita akan membahasnya menggunakan rumus ini. Katanya seperti ini. Panjang AC ini sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 kali AB kali BC kosinus kosinus B. Itu rumus aturan kosinus. Lalu AC-nya itu kan, AC-nya ini kan sama dengan vektor A tambah vektor B. AB-nya itu kan sama dengan vektor A. BC-nya itu kan vektor B. Dikurang 2 kali vektor A, panjang vektor A dikali panjang vektor B, kosinus 180 kurang alfa. Lalu, menurut aturan kosinus, bahwasannya kosinus 180 kurang alfa itu sama dengan min cos alfa. Ini dari mana? Nanti di kelas 11. Maka usahakan naik kelas. Ke kelas 11. Biar nanti kau terima materi ini ya. Kalau tinggal kelas pasti nggak dapat ini. Maka usahakanlah naik kelas. Lalu hasilnya ini adalah min cos alfa. Maka kalikanlah negatifnya ini ke sini. Hasilnya positif. Maka panjang vektor A ditambah vektor B itu sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat. Ditambah 2 kali vektor A, panjang vektor A dikali panjang vektor B kosinus alfa. Inilah rumus yang pertama yang kita dapat pada pagi hari ini. Contoh. Diketahui panjang vektor A 2, panjang vektor B 1, dan sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Tentukanlah nilai panjang vektor A ditambah vektor B. Jawab. Panjang vektor A ditambah vektor B sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A, panjang vektor B, kosinus alfa. Lalu panjang vektor A-nya ada? Ada. Ini 2. Ditambah panjang vektor B-nya 1. Ditambah 2 kali 2 kali 1 kosinus. Sudutnya 60 derajat. 2 kuadrat sampai sekarang masih 4. Tambah 1. 2 kali 2 kali 1. 4. Kosinus 60. Setengah. Terus ini kalikan dulu. 4 tambah 1 ditambah 2 sama dengan akar 7. Cas. Contoh kedua. Diketahui vektor A 2i dikurang J ditambah
2K dan vektor B I dikurang 2J dikurang 2K. Tentukan nilai kosinus sudut antara A dan B. Jawab. Vektor A 2I dikurang J ditambah 2K. Artinya ini namanya persamaan vektor. Kita ubah dia ke dalam bentuk matriks. Maka vektor A-nya, ambil koefisien-koefisiennya. 2, min 1, 2. Jadi urutannya IJK. I di atas, J di bawah, di tengah-tengah, K-nya di bawah. Oke, itu urutannya. Lalu ada vektor B lagi, I dikurang 2J dikurang 2K. Bikin dalam bentuk matriks, vektor B-nya 1, min 2, min 2. Tentukan nilai kosinus sudut antara A dan B. Panjang vektor A ditambah B itu sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang B kuadrat ditambah 2 kali vektor A, vektor B, cos alfa. Panjang vektor A. Ini, hitung. Go, siapa yang cepat? Panjang vektor A. Kalau ada vektor A, A1, A2, A3. Panjang vektor A-nya, akar dari A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat. Panjang vektor A-nya, 2 kuadrat, 4. 1 kuadrat, 1. 2 kuadrat, 4. Akar 9, 3. Panjang vektor B, kita hitung. 1 kuadrat, 1. Min 2 kuadrat, 4. Min 2 kuadrat, 4. Akar 9, 3. Ini kan udah pernah kita pelajari kan? Ini masih ada panjang A tambah B. Kita hitung dulu A tambah B-nya. A tambah B. Itu sama dengan A-nya 2 min 1, 2. Tambah 1 min 2, min 2. 1 tambah 2 tambah 1, 3. Min 1 tambah min 2, minus 3. 2 tambah minus 2, 0. Maka panjang vektor A ditambah B, kita hitung ya. 3 kuadrat, 9. Minus 3 kuadrat, 9. 0 kuadrat, 0. 9 tambah 9, 18. Akar 18. Lalu kita masukkan sini semuanya. Panjang A tambah B, akar 18. Akar dari panjang A-nya 3 kuadrat. Panjang B-nya 3 kuadrat. Tambah 2 kali panjang A-nya 3, panjang B-nya 3, kosinus alfa. Akar 18, 3 kuadrat, 9. 3 kuadrat, 9. 2 kali 3 kali 3, 18. Cos alfa. Akar 18, 9 tambah 9, 18. Tambah 18 cos alfa. Ini nggak bisa dijumlah bro. Jadi 36. Nggak boleh. Jadi ini kuadratkan dulu. Terus akar 18 kuadrat, 18. Kalau ini dikuadratkan, hilang akarnya. 18 ditambah 18 cos alfa. Jangan dijumlah. Pindahkan 18-nya ke kiri. 18 kurang 18 sama dengan 18 cos alfa. Maka cos alfa sama dengan 0. 18 kurang 18, 0. Yang ditanya apa? Nilai kosinusnya. Sudah dapat, kosinus alfanya adalah 0. Seandainya kita disuruh menentukan sudutnya, kosinus berapakah sama dengan 0? Sampai sekarang 90 derajat. Tetapi karena kita disuruh hanya menentukan kosinusnya, jawabannya sampai di sini. Contoh 3. Tentukan nilai kosinus sudut antara vektor U dan vektor V. Jawab. Panjang vektor U ditambah V sama dengan akar dari panjang U ditambah kuadrat ditambah V panjang V kuadrat ditambah 2 kali U kali V kosinus alfa. Maka kita hitung dulu satu-satu karena ini minta kosinusnya. Inilah itu. Oke. Kita hitung one by one. Panjang vektor U 0, 1, minus 2.
panjang vektor U. Kita hitung ya. 0 kuadrat, 1 kuadrat, minus 2 kuadrat. Akar 5. Vektor V, 1, 2, 1. Panjang 1, 4, 1. Akar 6. Ini sudah ada, tinggal ini. Vektor U ditambah V. Siapa? Penjumlahan vektornya. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 2, 3. Minus 2 tambah 1, minus 1. Baru masuk ke penjumlah panjangnya. Kita hitung ya. 1 tambah 9 tambah 1. Akar 11. Maka tinggal memasukkan. Baik one. Akar 11 sama dengan akar dari U-nya mana? Akar 5 kuadrat. V-nya mana? Akar 6 kuadrat. 2 kali akar 5 akar 6 kosinus alfa. Kuadratkan langsung biar hilang akarnya ini. Kuadratkan ini 11. Kuadratkan ini hilang. Akar 5 kuadrat 5. Akar 6 kuadrat 6. 2 kali akar 5 kali akar 6 akar 30 kosinus alfa. Diingatkan, kalau kita mengkuadratkan bukan berarti ini hilang, ini juga hilang. Yang hilang adalah akar yang besar. Yang di dalam tidak, ya. Jangan pula semuanya kau hilangkan. 11 sama dengan 5 tambah 6 sampai sekarang masih 11. 11 ditambah 2 akar 36 kosinus alfa. Pindahkan 11-nya, 11 kurang 11. 2 akar 36 kosinus alfa. 0 sama dengan 2 akar 36 kosinus alfa. Kosinus alfa sama dengan 0 dibagi 2 akar 36 sama dengan 0. Cas! Kosinusnya yang diminta, bukan sudutnya. Maka kosinusnya sama dengan 0. Oke, itulah yang pertama. Yang kedua, besar pengurangan vektor. Dari penjumlahan, sekarang pengurangannya. Ada vektor A, ada vektor B dengan sudut alfa. Seandainya kita kurangkan dengan B, bagaimana? Kita pakai juga aturan jajaran kencang. Ada vektor B-nya, pindahkan vektor B-nya ke ujung vektor A, tapi berlawanan arah. Supaya muncul A kurangnya ini, minnya. Kita butuh minnya, karena pengurangan. Kalau pengurangan itu berarti negatif. Ini dengan sudut alfa. Kenapa bisa katakan ini sudutnya alfa? Karena ini tadi alfa. Di SMP, dua buah garis yang sejajar, maka sudut yang berseberangan jalan ini sama dengan ini dan sama dengan ini. Itulah ini kan. Hubungkanlah dari pangkal ini ke sudut ini. Dari pangkal si AB ke ujung daripada si min B. Kita bikin menjadi A kurang B. Kita bikin nama-nama sudutnya. Lalu pandanglah segitiga ABD. Lihat segitiga ABD. Kita angkat segitiga ABD-nya. Inilah segitiga ABD itu tadi. Dengan menggunakan aturan kosinus juga, kita dapatkan bahwasannya AD kuadrat sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BD kuadrat dikurang 2 kali AB kali BD kosinus B. AD-nya adalah A kurang B. AB-nya adalah A. BD-nya adalah min B. Sebenarnya ini min B, tapi karena kuadrat bisa kita buat jadi B. Karena kita butuhkan panjang B tidak pernah negatif. Berapa panjang pulpenmu? Minus 3 cm. Tidak ada itu. Jadi seluruhnya panjang dibuat dalam bentuk positif ya. Jadi positif kali kosinus. Maka hasilnya adalah panjang vektor A dikurang vektor B itu sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang B kuadrat dikurang 2 kali A kali B kosinus alfa. Apa beda A ditambah B? Bedanya hanya pada posisi ini.
Kalau tadi penjumlahan, ini juga penjumlahan. Kalau dia pengurangan, ya kurang. Bedanya hanya di sini saja. Hanya di tandanya saja. Ini bedanya. Kalau di sini kurang, maka kurang jawabannya. Ini kurang, kurang lainnya. Ini tambah, tambah. Oke. Diketahui panjang vektor A 4, panjang vektor B 6, dan sudut antara A dan B 120. Tentukan nilai panjang vektor A dikurang B. Jawab. A dikurang B sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B kosinus alfa. A-nya 4, B-nya 6. 2 kali A-nya 4, B-nya 6, kosinus 120. Kosinus 120. Kosinus 120 itu kalau kita buat relasi di trigonometri 180 kurang 60. Ini kuadran kedua. Maka naik kelas nanti ya biar dipelajari ini. Ini sama dengan kosinus 60 min setengah. Ada negatifnya. 4 kuadrat 16. 6 kuadrat 36. 2 kali 4 kali 6 kali min setengah. 16 tambah 36 masih 52. Negatif kali negatif positif. Hati-hati ya, jangan pula kau jumlahkan ini ke sini. 2 kali 4, 8. Kali 6, 48. Dikali setengah. Negatifnya ini kuana sudah dikalikan ke sini. 52 ditambah 24. Hasilnya 76. Inilah panjang dari vektor A dikurang vektor B. Contoh 2. Diketahui panjang vektor A akar 6. Panjang vektor B akar 5. Panjang vektor A ditambah B akar 10. Tentukan ini. Jawab. Panjang vektor A dikurang B sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B kosinus alfa. Lalu ini yang ditanya. A-nya ada akar 6 kuadrat, B-nya akar 5 kuadrat dikurang 2 akar 6 akar 5 kosinus alfa. Kosinus alfanya dari mana? Kosinus alfanya dari sini. Diketahui A tambah B. Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kosinus alfa. Ini ada akar 10. Akar dari A-nya akar 6 kuadrat, akar 5 kuadrat, 2 kali akar 6 akar 5 kosinus alfa. Kuadratkan akar 10 kuadrat 10. Hilang akar yang panjang besar, akar 6 kuadrat 6. Akar 5 kuadrat 5. Dikurang 2 kali akar 6 kali 5 30 kosinus alfa. 10 sama dengan 11 dikurang 2 akar 30 kosinus alfa. Pindahkan ke sini 10 kurang 11 min 2 akar 30 kosinus alfa. Min 1 sama dengan min 2 akar 30 cos alfa. Maka cos alfa sama dengan min 1 per min 2 akar 30. Hasilnya negatif bagi negatif positif. 1 per 2 akar 30. Inilah substitusikan ke sini. Terus akar 6 kuadrat 6. Akar 5 kuadrat 5. 2 kali akar 6 kali akar 5, akar 30. Kosinus alfanya ini 1 per 2 akar 30. Ada yang mati? Matikan. Akar 30 mati. 2-nya mati. Terus hasilnya menjadi 6 tambah 5, 11. Ini tadi mati ke sini, ini mati ke sini, tinggal 1. Kurang 1 sama dengan akar 10. Nih, contoh 3. Diketahui vektor A, 3I kurang J ditambah K. Dan vektor B, min 2, 1, min 2.
Tentukan nilai kosinus sudut antara vektor A dan B. Jawab. Baik, vektor A. 3I1 min 1, 1. Vektor B. Min 2, 1, min 2. Yang diminta adalah kosinus sudut. Maka panjang vektor A dikurang B sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2A B kosinus alfa. Berarti kita butuh panjang si A. Panjang si A. Panjang vektor A. Kita jawab. 3 kuadrat 9. Min 1 kuadrat 1. 1 kuadrat 1. Akar 11. Panjang vektor B. Min 2 kuadrat 4. 1 kuadrat 1. Min 2 kuadrat 4. Akar 9, 3. Yang diminta kosinus alfanya. Berarti kita butuh A kurang B. Berarti kita butuh A kurang B. A kurang B. Ya, Dian. Apa A kurang B-nya? Vektornya. 3 min 1, 1. Min 2, 1, min 2. 5 min 2, 3. Thank you. Panjang A kurang B. 25 tambah 4 tambah 9. Akar 38. Baik, kita selesaikan, kita substitusikan. Cek yang lain, kalau ada yang salah silahkan. A kurang B, akar 38. Terus A kuadrat, mana A-nya? Akar 11 kuadrat 11, langsung aja. B kuadrat 9. 2 kali akar 11 kali 3 kosinus alfa. Akar 38, 11 tambah 9, 20. Kurang 6 akar 11 kosinus alfa. Kuadratkan 38. 20 kurang 6 akar 11 cos alfa. Jangan dikurangkan ini, pum. Pindahkan 20. 38 kurang 20 minus 6 akar 11 kosinus alfa. 38 kurang 20, 18. Minus 6 akar 11 kosinus alfa. Maka kosinus alfa sama dengan 18 per minus 6 akar 11. Ini matikan ke sini. Kosinus alfa 3 per min akar 11. Rasionalkan. Min 3 per 11 akar 11. Cas! Begitu saja. Soal latihan. Ada 5 soal latihan untuk dikerjakan